Ya, jadi gini sahabat semuanya. Kita tahu bahwa surat Al-Fatihah adalah surat ataupun pembuka ya. Surat pembuka di dalam kitab suci Al-Qur'an begitu. Dan fadilahnya sangat banyak sekali. Jika dibaca setelah sholat fardu, maka kita mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Jika kita membacanya sebelum berangkat bekerja, ya kita dilancarkan dalam urusan pekerja. Dan juga fadilah Al-Fatihah tentunya bisa digunakan untuk media penyembuhan. Dan media penyembuhannya bisa menggunakan teknik, yaitu teknik nafas, yaitu kita menghembuskan energi yang ada di dalam doa ataupun wirid yang kita lakukan kepada media air putih begitu. Nah, ini akan saya contohkan kepada saudaraku semuanya. Oh iya, sebagai informasi saja, metode nafas juga dulu pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad SAW ketika beliau sedang mengobati seorang laki-laki yang tangannya terluka karena pisau ya. Dengan menggunakan doa, kemudian menggunakan air liur yang diusapkan ke telapak tangan, didoakan, dan air liur tersebut tangan tadi dioleskan ke luka pemuda. Ya, alhamdulillah dengan ridho Allah semuanya bisa sembuh begitu. Nah, ini bisa ataupun boleh kita gunakan metode semacam ini. Nah, sebenarnya untuk mengobati ya penyakit apapun itu, yang terpenting adalah niatan kita dan kemantapan hati. Kalau kita tidak yakin, apapun yang Anda lakukan itu tidak akan berhasil. Ya kan? Benar? Contohnya, kita beribadah. Beribadah kalau kita tidak niat dengan sungguh-sungguh, ibadah kita juga tidak akan berhasil. Kita bersedekah, niatan kita hanya untuk pamer. Niatnya ini salah, pasti ya sedekahnya nggak diterima pahalanya. Seperti itu. Oke, jadi menggunakan media pengobatan ya, menggunakan media air putih yang sudah dibacakan surat Al-Fatihah, tentunya kita punya niatan yang baik ingin sembuh, semuanya atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Misalkan saya contohkan menggunakan media air putih semacam ini. Ya. Ketika kita punya penyakit, misalkan penyakit itu ataupun seseorang yang sedang sakit begitu, keseleo ataupun penyakit apapun ya kita coba bantu menggunakan ya media air putih ya. Ini juga bisa sebagai media ruqyah juga nanti. Ya. Jadi ketika Anda punya air putih seperti ini, sediakan air putih, kemudian Anda niatkan dalam hati ya, niat insun ataupun saya niat untuk menyembuhkan penyakit saya ataupun siapa begitu ya, dengan karomah ataupun berkah dari surat Al-Fatihah, semuanya atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Anda bismillah ya, ucapkan basmalah 3 kali ya, bismillahirrahmanirrahim 3 kali, kemudian Anda baca surat Al-Fatihah sebanyak 11 kali. Sebanyak 11 kali. Setelah Anda baca 11 kali dalam hitungan terakhir itu, Anda tiupkan ke 1 gelas ataupun media air putih dengan wadah apapun begitu. Anda tiupkan pelan-pelan. Setelah itu ada ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dengan ucapkan bismillah lagi, Anda minumkan kepada orang yang sakit. Ya. Anda minumkan. Jika ada sisa sedikit, maka sisanya itu bisa Anda ya ibaratnya diusap kemudian dioleskan kepada tempat yang sakit. Ya, misalkan itu memar, keselio, Anda pakai untuk pijat di situ. Ya. Apakah bisa langsung sembuh, Pak? Kalau kepastian manusia tidak bisa memastikan, ini langsung sembuh, tidak bisa. Kita berusaha semaksimal mungkin dengan menggunakan cara yang benar. Ya, sisanya kita serahkan atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita niatnya sembuh, ingin sembuh, ya, ingin bisa bahagia lagi misalkan, ya Allah mengizinkan ya Anda akan bahagia, Anda akan sembuh, dan itu pasti.
Ya. Jadi untuk ilmu kali ini memang sedikit simpel. Tapi untuk masalah istiqomah itu yang susah. Karena penyembuhan semacam ini boleh dilakukan setiap hari secara istiqomah. Nah, istiqomah inilah yang susah. Hari ini dilakukan, besoknya bolong. Ya, besoknya lagi dilakukan, bolong lagi, dilakukan lagi. Itu yang tidak baik. Jadi hari ini lakukan, besok lakukan, besoknya lagi lakukan terus dengan ikhlas, dengan niatan yang baik. Ya kan? Insya Allah Anda akan lebih sehat. Ya. Jadi saya contohkan lagi seperti ini. Misalkan Anda kesusahan dalam masalah ekonomi, begitu ya. Nah, kita menyinggung masalah ekonomi karena saya juga punya channel Abah Bagus Wijaya yang mengenai masalah ekonomi juga tentang riba begitu. Oke, sedikit saya singgung. Misalkan ketika Anda sekarang sedang berdoa ya, agar disembuhkan penyakitnya. Anda berdoa di sini, ketika Anda sudah sembuh, besok nggak mau doa lagi. Nah, ini kan mohon maaf, rasanya kurang ajar, sedikit kurang ajar begitu. Ketika Anda sekarang ekonominya susah, Anda berdoa, ya Allah, tolong berikanlah ridhomu, berikanlah rezeki yang banyak untuk hambamu ini, karena hambamu sangat membutuhkan. Ya, seperti itu misalkan doanya. Besok doa lagi, ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda sembuh, Anda punya rezeki banyak, tapi besoknya lagi nggak mau doa. Nah, ini saya rasa harus dibenarkan ya, sesuai dengan apa yang saya sampaikan mengenai pengobatan media air putih ya, dengan surat Al-Fatihah bisa Anda lakukan setiap hari. Walaupun Anda sembuh, ya boleh dilakukan agar Anda lebih sehat ya, karena bisa Anda minum, nah Anda bisa sehat jasmani dan rohani.